hari Sabtu jam setengah 8 itu ke tanggal 1 April itu kan saya lagi beraktivitas di kebun, belum kerja sampai setengah jam lah saya. Itu terdengar suara gemuruh, suara kayak ledakan gitu. Terus selang beberapa detik itu kan terdengar suara jeritan, suara teriakan. Kayaknya satu desa Banaran tuh yang terdengar itu kayaknya teriak semua. Lihat di situ yang saya kaget. Terus saya berpikir, lepas wah ini betul, ini gunung gede ini kayaknya udah turun bener nih. Nah lepas itu saya bergegas dari tempat kerja, datang ke lokasi bencana itu. Ternyata di situ bener ini. Saya kayak orang kebingungan di situ, menemukan warga-warga di situ. Ada yang semaput, ada yang tergeletak, ada yang menangis, ada yang berteriak-teriak. Pokoknya baru satu kali ini saya ngelihatin seperti itu, dan saya tuh benar-benar nggak bisa mikir, nggak bisa Lepas itu saya kasihan dengan warga-warga yang semaput, yang pingsan itu ya. Itu saya gendong, saya antar dengan mobil ke rumah Bapak Kepala Desa untuk ditangani secara medis itu. Terjadinya longsor itu kan begini Mas, retakan yang ada di atas itu lamanya sudah 29 hari. Terus retakan itu kan berkembang terus menerus. Kalau diprediksi itu sehari semalam itu lebih dari 25 cm lah, kurang lebihnya seperti itu. Akhirnya berkembang terus, menurun sampai menurun tajam itu kan 1 minggu lah kurang lebih. Jadi dulunya itu perkembangannya seperti itu, akhirnya menurun tajam itu sampai kira-kira 15 meter. Nah itu sudah ada petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu sudah dilihat di sana. Terus masyarakat itu disuruh untuk berwaspada, mengungsikan diri yang kira-kira itu kena dampak longsoran itu. Terus setelah itu yang 3 hari sebelumnya turun itu kan ada hujan lebat itu sampai sehari semalam itu sampai kalau nggak salah itu 3 hari berturut-turut lah. Menurut perkiraan orang-orang di sini itu, wong kemarin hujan lebat sampai 3 hari tidak ada apa-apa, tidak turun. Kalau turun kan tidak hari ini. Nah seperti itu, sehingga menurut prediksinya orang-orang itu tidak sampai tanah itu mengurat-marit sampai sepanjang sejauh 2 kilo 700 meter, hanya turun di bawahnya, akhirnya munduk di situ, terus nanti hanya membebek kali lah istilahnya, akhirnya kali menjadi terbebek di situ gitu saja. Tapi ternyata itu kejadian adalah di luar dugaan manusia, terus sampai seperti itu bisa kita lihat bersama-sama itu. Untuk semua korban pada sampai saat ini itu 28 orang menurut data Desa Banaran. Terus yang ditemukan pasca bencana 28 hari saat ini itu 5 jasad, dan yang menjadi prasasti bumi Banaran yang terkubur itu 23 orang kalau nggak salah itu. Malah gak enek pulung-pulung yo kadang dicethuki, kadang nggih kaya wong rodok-rodok lawang ngoten niku gak ora enek ngoten niku pangawa. Masalah kan mayoritas kurbane kan yo wong cedhek awake dhewe to Mas. Maksudnya yo kerabat cedhek dulur kan mayoritas kan bedinten kan sapa to, moro to. Kalau yang namanya Bunari itu ada mitos 3 hari sebelum kejadian itu dia bermimpi, dan mimpinya itu juga disebarluaskan sama orang-orang di dekat-dekat situ, bahwa mimpinya itu ini orang-orang di sekitarnya retakan itu disuruh
disuruh menyelamatkan diri atau nisih dari dekatnya situ karena katanya itu Nyi Ro Kidul akan mabuk, katanya seperti itu. Tapi kan mimpi ya itu. Iya, mimpi. Mimpi yang kejadian. Iya. Dan untuk para bantuan atau logistik yang diantar oleh donatur-donatur berupa makanan, berupa pakaian dan alat-alat mandi itu saya kira udah mencukupi pada sampai saat inilah. Dan para donatur-donatur yang peduli banget dengan masyarakat Banaran itu saya apresiasi banget. Semua apa kebutuhan orang sini itu bisa diantar, sembako lah, alat mandi lah, pakaian lah, semua itu saya salut dengan para donatur-donatur yang di luar sana. Yang saya tahu kalau pemerintah itu bantuannya itu dalam bentuk dua faktor yang saya tahu dari tokoh-tokoh pemerintah itu. Yang pertama adalah tanggap darurat. Tanggap darurat itu mencukupi semua kebutuhan bencana seperti mencari jasad-jasad, mencari korban. Dan yang kedua itu recover itu dalam bentuk kebutuhan rumah, tempat tinggal, mungkin untuk penyambung hidup, terus memfasilitasi akses-akses yang di Banaran yang tidak memadai itu, saya kira. Harapan saya itu kita di mana saja berada itu berhati-hatilah cara menghadapi alam yang kita tempati ini.